If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, don't. Okay. If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. You come this far, then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. You might not be her father, but you were someone's. You trust me? Ceritanya tentang wabah yang terjadi di tahun 2003, sebuah parasit yang menghinggap di korban yang terinfeksi. Jadi haus darah dan gampang menginfeksi orang lain kalau orang itu tergigit. Akhirnya seluruh dunia itu terinfeksi. Dibintangin oleh Bella Ramsey sebagai Ellie yang pernah berakting di Game of Thrones. Terus ada Pedro Pascal sebagai Joel yang sekilas nih mirip Chris Pratt, tapi bukan ya. Ya, Chris Pratt yang main di Guardians of the Galaxy sama Jurassic World, tapi jelas bukan. Coba sekilas saja mirip, tapi sebenarnya bukan. Terus ada Anna Torres sebagai Tess, Nick Offerman sebagai Bill, yang di episode 3 ini sebagai pasangan gaynya bareng Murray Bartlett sebagai Frank. Lalu ada Nico Parker sebagai Sarah. Red Dawn The Last of Us ini gua kasih 9 dari 10 nih teman-teman. Tadinya gua nggak expect banget sama series survival ini. Ya karena gua udah keburu kecewa ya sama Resident Evil yang movie adaptasi dari video game. Ternyata series adaptasi dari video game satu ini keren habis. Bikin yang nonton termasuk gue sendiri itu ikutan tegang. Kalau kalian kira mereka ini terinfeksi parasit ini itu jadi zombie atau walking dead kayak di Resident Evil karena sebuah virus ya, itu enggak teman-teman. Tapi mereka ini jadi haus darah karena parasit yang ada di badan mereka. Itu parasitnya itu berasal dari jamur yang bernama Cordyceps. Itu pertama kali ditemukan di Indonesia. Makanya di episode pertama disebutin tuh Jakarta dan Indonesia sebagai negara penyebab wabah global ini. Jadi kalau kalian nonton ya, nggak ada zombinya yang bolong-bolongin perut itu terus makan organ manusia kayak zombie pada umumnya. Itu no, nggak ada sama sekali. Ada beberapa kekurangan nih dari series ini menurut gue. Pertama, kenapa selalu Indonesia yang jadi hal-hal buruk? Banyak beberapa film Hollywood itu harus pakai Indonesia kalau nggak sebagai negara teroris, ya sebagai penyebab sebuah wabah. Sedih sih Indonesia dipakai cerita fiktif sebagai tempat yang buruk. Begitu jeleknya kah Indonesia di mata dunia hiburan global? I don't know. Terus kedua, di episode 3 itu yang benar-benar menurut gue nggak banget untuk ditonton. Kalau kalian skip di episode 3 itu pun nggak masalah guys, karena nggak akan mempengaruhi cerita utama dari The Last of Us. Karena episode 3 itu isinya cuma tentang percintaan percintaan Guy, si Frank sama Bill. Terus hal ketiga yang bikin gue kecewa dari The Last of Us ini adalah nama aktor Indonesia nggak dimasukin di dalam daftar list pemeran meskipun cuma sebagai cameo. Nama Christine Hakim sama Yayo Wonro, kalau kalian search di Google ketik The Last of Us itu nggak akan nongol nama atau profil mereka sebagai pemeran di
The Last of Us. Yang keempat, yang bikin gue kecewa nih, di sini gue sedikit kecewa selain sama filmnya juga di luar konteks film. Di episode 3, selain kita disuguhin percintaan nih antara pria dengan pria, nah di episode 7-nya kita juga dikasih lihat nih kehidupan si Ellie waktu di Fedra sebagai pecinta sesama jenis. Sedih sih LGBT sampai segitunya ya diperkenalkan seakan-akan LGBT itu wajar di dunia ini. Ya, gue termasuk penentang LGBT sih teman-teman. Kalau di luar filmnya nih, yang di luar konteks film nih, gue kecewa sama orang-orang Indonesia itu sendiri. Ya, orang-orang Indonesia itu sedikit malas membaca. Dan mungkin karena udah kedoktrin ya sama era Orde Baru, kalau di pikiran kita komunis itu adalah paham yang gak percaya Tuhan itu ada. Karena di episode 7 itu juga dijelaskan kalau sistem pemerintahan di Fedra itu adalah komunis. Reaksi netizen kita langsung beranggapan komunis itu adalah ateis. Ateis sama komunis itu beda ya teman-teman. Ini gue sedikit agak di luar konteks film karena gue harus meluruskan ini. Karena kebanyakan dari kita itu adalah orang-orang yang udah kedoktrin sama era Orde Baru tentang PKI. Ateis sama komunis itu sekali lagi buat tegesin beda. Ateis itu baru paham ideologi yang gak percaya Tuhan itu ada. Tapi kalau komunisme itu adalah paham ideologi di mana semua kepemilikan itu adalah milik bersama. Dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban itu juga milik bersama. Mungkin karena waktu di era Orde Baru itu PKI itu kan dianggap sebagai partai terlarang, kalau komunis itu partai anti ketuhanan. Karena negara-negara penganut paham komunis itu mayoritas adalah negara yang penduduknya itu nggak percaya Tuhan. Apalagi pemerintahnya diktator kayak Cina zaman dulu, ya zaman sekarang sih masih diktator juga Cina, sama Korea Utara. Bukan gitu ya teman-teman. Lawannya kapitalisme itu ya komunisme. Gua kasih contoh beberapa negara, bukan beberapa sih, salah satu negara yang dia menganut sistem kapitalisme tapi penduduknya itu ateis, yaitu Korea Selatan. Ya, kita tahu Korea Selatan itu negara kapitalisme yang kita puja-puja K-popnya, K-dramanya, dan semua hal yang berbau Korea yang kita puja-puja, seluruh penduduknya itu adalah mayoritasnya itu adalah ateis. Tapi apakah Korea Selatan itu mayoritas negaranya ateis? Anti agama? Enggak juga, karena di Korea Selatan ada gereja, ada masjid, ada wihara juga. Terus gua kasih contoh lain, negara yang menganut paham komunisme tapi bukan ateis, yaitu Rusia. Jadi ateisme itu sistem kepercayaan individu ya teman-teman. Komunisme adalah sistem pemerintahan atau sistem roda ekonomi dari suatu negara. Jadi jelas sekali lagi beda ya. Di sini antara komunisme sama ateis itu beda. Kalau kalian suka The Last of Us, jangan ragu buat like dan subscribe channel ini ya teman-teman. See you di review berikutnya, and gue pamit. Bye.